Tata tertib kampanye dialogis calon lurah Pagerarjo tahun 2021. 1. Para calon lurah yang berhak dipilih hadir sebelum acara kampanye dimulai. Beliau berdua sudah hadir menempati tempat duduk masing-masing. Yang kedua, kampanye dialogis dipandu oleh moderator. Bapak Ibu, para hadirin, kebetulan yang ditunjuk sebagai moderator adalah saya. Bapak Ibu sekalian, marilah acara yang pertama itu adalah mari kita bersama-sama mendengarkan, mencermati apa yang akan disampaikan oleh kedua para calon tentang visi, misi, dan program kerjanya untuk Kelurahan Pagerjo apabila mereka terpilih menjadi pemimpin untuk Pagerharjo. Kita mulai dari nomor urut 1 kepada Bapak Sugeng Pitoyo. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan visi dan misi Bapak. Kami beri waktu 5 menit terhitung dari Bapak mulai berbicara dan nanti akan diperingatkan dengan bunyi gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, Tuhan bersama kita. Yang kami hormati unsur Muspika Kecamatan Samigalo, yang kami hormati Panitia Pilur Desa Pagerarjo, yang kami hormati unsur pemerintah Kelurahan Pagerarjo. Agar menghemat waktu, cepat saya menyampaikan visi dan misi saya. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya untuk menyusun dokumen visi dan misi. Semoga visi dan misi ini merupakan suatu untuk mewujudkan cita-cita harapan dari calon lurah nomor 1. Sedangkan visi dan misi calon lurah nomor 1, sebelumnya arti dari visi adalah tujuan masa depan atau cita-cita calon lurah yang ingin dicapai sebuah organisasi atau instansi. Untuk visi saya adalah gotong royong, membangun kelurahan yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia. 2. Misi adalah langkah cara untuk mewujudkan visi dan misi. A. Mewujudkan pemerintah kelurahan yang jujur dan berwibawa dengan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. B. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat kelurahan. C. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat kelurahan. D. Mewujudkan sarana dan prasarana kelurahan yang memadai. E. Mewujudkan perekonomian dari masyarakat untuk sejahtera warga dan kelurahan. F. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kelurahan dengan ramah, baik, sopan, dan maksimal. G. Meningkatkan kehidupan kelurahan secara dinamis, harmonis dalam segi agama dan budaya. Program kerja di bidang pemerintah yaitu bahwa kalau saya terpilih, karena kelurahan itu merupakan suatu unit terkecil dari pemerintahan nasional, di mana permasalahan dimulai dari kelurahan. Untuk itu pemerintah kelurahan harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam pelayanan terhadap masyarakat Desa Pagerarjo yang cepat, tegas, dan mengambil keputusan untuk pemerintah yang baik seperti di atas. Perlu dilakukan beberapa hal. 1. Pembenahan aparatur pemerintah kelurahan, karena aparatur pemerintah kelurahan perlu dioptimalkan kinerjanya sesuai dengan tupoksinya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Demikian diharapkan aparatur kelurahan akan mendapatkan kepercayaan
masyarakat Desa Pagerharjo. 2. Transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lurah dan aparatur kelurahan, keuangan harus transparan atau terbuka. Transparan keuangan dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan mengalokasikan minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah mufakat kelurahan serta membuat laporan kepada BPK sekaligus membuat laporan yang dipasang di depan kantor kelurahan atau di tempat-tempat strategis agar masyarakat bisa mengetahui membaca kegunaan keuangan yang ada di Desa Pagerharjo. 3. Sinergitas dengan BPK. Apabila saya terpilih menjadi lurah Desa Pagerharjo, Badan Perusahaan Kelurahan BPK yang anggotanya merupakan tokoh dan wakil masyarakat sebagai mitra sejajar lurah serta menampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan kelurahan. Selain itu, BPK juga dimintai mendapat usul dengan tugas dan fungsinya. 4. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan yang baik dengan kebutuhan setiap. Waktu telah habis, Bapak. Terima kasih. Ya. Demikian, sebenarnya masih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugeng Pitoyo, nomor urut 1 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Untuk selanjutnya, kami mohonkan kepada Bapak Widayat, nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Panewa Anom, yang saya hormati Bapak PJ Lurah Pagerharjo, yang saya hormati Bapak Ketua BPK beserta jajarannya, dan hadirin semua yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Perkenalan kami untuk menyampaikan visi misi pada kampanye dialogis kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menikmatkan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Maksud dan tujuan disusun visi dan misi ini agar kita cita harapan dari lurah terpilih dapat terwujud melalui langkah-langkah ataupun tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan harapan ataupun cita-cita besar tersebut harus dijabarkan melalui program-program kegiatan dan dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan yang matang sekaligus menjadi tolak ukur pembangunan serta sebagai kontrol dan evaluasi pelaksanaan mencapai tahapan pembangunan yang lebih baik dan berdaya guna. Harapan saya semoga impian gambar Kelurahan Pagerharjo ini dapat terwujud bermanfaat menuju Kelurahan Pagerharjo yang maju dan sejahtera berkat doa, dukungan, kritik dan saran Bapak Ibu warga Pagerharjo. Untuk visi kami mempunyai gambaran Pagerharjo ke depan, yaitu tadi juga disampaikan bahwa visi merupakan gambaran ataupun harapan kegayuhan kita untuk Pagerharjo ke depan, yaitu terwujudnya kelurahan yang jujur, tangguh, tanggap, berbudaya guna mewujudkan pelayanan warga yang berkualitas dan kesejahteraan warga Pagerharjo. Kemudian misi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah kelurahan untuk mencapai visi misi tujuan utama ini, yaitu merupakan cita-cita jangka pendek dan juga tentunya berorientasi pada masa kini. Misi biasanya juga bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ataupun perkembangan dari masa ke masa.
Visi ataupun misi merupakan penjabaran berbagai macam poin yang bersifat khusus dan lebih detail. Kami sampaikan misinya, yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat dengan mewujudkan aspirasi warga menjadi kebijakan Kelurahan Pagerrajo. Kedua, meningkatkan kesejahteraan warga Pagerrajo melalui optimalisasi potensi, peluang, dan tentunya tantangan yang harus kita hadapi dan juga harus kita atasi. Ketiga, meningkatkan keterampilan maupun kualitas sumber daya manusia di Kelurahan Pagerrajo dengan memberdaya gunakan ataupun kita sinergi dengan organisasi kelembagaan masyarakat yang ada di Kelurahan Pagerrajo. Kemudian keempat, melaksanakan jejaring dengan multi pihak baik swasta, pemerintah, perguruan tinggi guna mendorong sinergitas dan kemampuan menghubungkan antara pemerintah dan warga Pagerrajo. Kemudian yang kelima, melaksanakan pelayanan yang bergerak pada kaum lemah atau yang kaum kurang mampu. Itu misi yang kami sampaikan. Tentunya visi misi ini juga dijabarkan dalam program yang saya kira juga sangat relevan untuk saat ini, dan juga visi misi ini juga harus selalu berkaitan dengan program-program yang kita rencanakan. Program-program itu juga terdapat dalam beberapa bidang pemerintahan, bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan juga pembinaan masyarakat, dan juga tentunya saya kira itu visi-visi yang kami sampaikan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kepada kedua calon lurah Pagerrajo yang telah menyampaikan visi dan misinya. Untuk acara selanjutnya, adalah sesi tanya jawab. Nanti untuk acara sesi tanya jawab ini kita mintakan kepada unsur masyarakat, yaitu PKK, Karang Taruna, LPMK, BPK, Linmas, dan Kader. Di sini ada keenam unsur. Nanti para kedua calon akan mengambil amplop yang ada di dalam sini. Di sini sudah tertuliskan unsur-unsur masyarakat yang ada. Nanti setelah mereka mengambil akan diberikan kepada kami, akan kami buka, dan kami mohonkan kepada keenam unsur siapa yang nanti akan diminta untuk memberikan pertanyaan. Oke? Nah, monggo kita langsung saja. Saya berdiri di sini. Kami mohonkan kepada nomor urut 1 untuk mengambil amplop di sini. Nanti ditujukan ke siapa yang nantinya akan disusun pertanyaannya. Monggo Pak. Milik. Nanti kami yang buka Pak. Oke. Seperti Astor belajar. Ini monggo Pak, sekarang saya suwun Pak amplopnya. Kita buka bersama aja. Nanti nomor urut 1 itu kepada siapa nyuwun pertanyaan. Nomor urut 1 nyuwun kepada kader kesehatan.
sewu, kami sebagai moderator tidak mengulang pertanyaan dari penanya. Jadi dimohonkan nanti kepada kedua calon untuk memperhatikan pertanyaan yang akan disampaikan. Terima kasih. Boleh, misalkan duduk tidak apa-apa sambil menjawab. Monggo kepada Ibu kader kesehatan untuk maju ke depan dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami atas nama Kader Desa Pagerarjo yang akan saya sampaikan yaitu misi masalah perekonomian. Untuk para istilahnya pedagang ekonomi lemah, itu nanti bagaimana caranya agar para pedagang-pedagang atau yang punya warung-warung itu bagaimana caranya untuk bisa berjalan dengan lancar untuk melancarkan ekonominya. Sekian, terima kasih. Monggo Bapak, kami persilakan untuk memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya jadi lurah tentang menyelesaikan masyarakat pedagang kecil ekonomi lemah. Saya akan bekerja sama dengan BUMDes yang ada di Desa Pagerarjo agar BUMDes Desa Pagerarjo nanti mengalokasikan dana. Dana itu nantinya sifatnya simpan pinjam, namun dalam mengembalikannya bisa 1 minggu setelah dagangan itu laku, dengan sistem nanti BUMDes untuk mendirikan sebuah grosir di Desa Pagerarjo ini dengan kapasitas yang besar, sehingga pedagang kecil di Desa Pagerarjo dengan mudahnya bisa beli bahan di Desa Pagerarjo dengan harga yang murah seperti di Banyuasin, Purworejo atau di Indekso, sehingga tidak perlu jauh-jauh mengeluarkan transportasi yang mahal. Yang kedua, saya akan turun lapangan langsung ke masyarakat untuk melihat perkembangan ekonomi masyarakat dengan cara melihat usaha-usaha pedagang kecil, tentunya pedagang tempe, pedagang yang lain-lain yang ada di Pagerarjo. Sebagai usaha saya, nanti BUMDes untuk menyediakan delay, membelanjakan delay untuk dibeli oleh pedagang tempe di Desa Pagerarjo dengan harga yang cukup dengan pasar itu lebih murah sedikit, dengan proses pembayaran yaitu 1 minggu. Dengan sistem itu semoga bisa menolong pedagang yang lemah di Desa Pagerarjo. Yang kedua kalinya, saya berencana kalau saya terpilih jadi lurah, kalau lurah itu nanti sama Pemdes diberi bengkok, itu hasil daripada bengkok yang harusnya itu dikelola atau dinikmati oleh lurah, itu akan kita bantukan untuk masyarakat ekonomi lemah, mungkin dengan cara dikasihkan secara cuma-cuma. Nanti ada tim tersendiri yang akan mengelola daripada hasil dari kalau misalkan saya menjadi lurah Desa Pagerarjo. Secara pribadi, karena sebagai lurah Desa Pagerarjo, terus terang saya sudah turun lapangan dan melihat secara langsung keluhan-keluhan dari masyarakat yang selama ini seperti itu. Maka langkah saya satu adalah hasil bengkok yang diberikan kepada lurah akan saya kembalikan ke masyarakat kecil dengan sistem panitia atau relawan yang kita tunjuk untuk mengelola hasil daripada bengkok tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit? Yang kedua kalinya yaitu dengan sistem kita kerjasama dengan lembaga keuangan yang ada di Desa Pagerarjo seperti Cukata dan BMT nanti untuk bisa membantu kinerja lurah di sini dengan cara memberdayakan agar masyarakat Pagerarjo yang belum menjadi anggota
BMT dan anggota Terima Cipta kasih, Bapak. bisa masuk Ketua menjadi Hadis. anggota. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk nomor urut 1. Untuk selanjutnya, kami mohonkan kepada nomor urut 2 untuk mengambil undian. Pak, untuk amplopnya kepada saya. Terima kasih. Kalau buka nggih. Dari nomor urut 2 disuwunkan pertanyaan kepada LPMK, kepada yang mewakili perwakilan dari LPMK. Monggo silahkan maju ke depan untuk memberikan pertanyaan kepada calon urut nomor 2. Perkenalkan diri Bapak sebelumnya. Nama saya Yohanes Didius Sudarmo. Alamat saya Plomo. Pertanyaannya langsung saja. Tadi Pak Balon nomor 2 mendikot memberdayakan aparatur pemerintah yang baik. Secara konkret, memberdayakan aparatur pemerintah yang baik itu seperti apa? Karena bagi saya pribadi, hidup itu bukan siapa yang baik, tetapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan pura-pura baik. Demikian, terima kasih. Sudah siap? Monggo Pak untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan LPMK. Terima kasih untuk jawab dari Pak Idi Sudarno tentang pemberdayaan masyarakat ataupun pemberdayaan kelembagaannya. Mungkin dari pemerintahan juga kelembagaan masyarakat ini, saya kira secara umum bahwa kelembagaan baik pemerintahan maupun kemasyarakatan itu ada aturan yang itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Artinya kita harus sesuai dengan rel yang kita terima ataupun yang telah diarahkan, diberikan oleh pemerintah ataupun supra desa. Dalam hal ini bagaimana untuk memberdayakan ataupun pemerintah ataupun aparat ataupun kelembagaan itu menjadi berdaya, tentunya dengan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas kewenangannya, agar masing-masing lembaga, masing-masing bidang itu bekerja sesuai dengan tugas kewenangannya. Dalam hal ini juga terkait dengan pemerintah di Kaluran, ini juga kadang kita hanya maunya seperti harapan kita, tetapi itu akan tersandung dengan aturan yang lebih atas ataupun undang-undang yang lebih atas, sehingga itu tidak mungkin kita lakukan. Namun demikian, kita harus bijaksana, harus mensikapi bahwa segala sesuatu itu harus bisa berjalan, dan kita tidak boleh atau harus bisa mensikapi terhadap undang-undang ataupun peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah Kaluran, kepada kelembagaan. Artinya kita juga harus melihat situasi, bagaimana kita harus memberdayakan ataupun membuat perangkat desa itu menjadi berkualitas, karena semua punya tugas kewenangan di bidang masing-masing. Secara umum, bahwa tugas-tugas itu harus dilaksanakan, harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi memang secara teori itu
kita tidak hanya bisa menerapkan teori pemerintahan, tapi harus bisa menerapkan teori sosial masyarakat. Saya kira itu Mas Darno, jawaban kami kurang berkenan ataupun kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, pas. Terima kasih kepada nomor urut 2. Diberikan plus untuk nomor urut 2. Untuk selanjutnya masih ada 4 pertanyaan. Ya, masih ada 4 amplop lagi. Monggo kepada nomor urut 1. Nomor urut 1 disusunkan pertanyaan kepada wakil PKK. Monggo kepada siapa Ibu yang mewakili dari PKK untuk maju ke depan menyampaikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Mohon izin Bapak, pertanyaan dari PKK dan saya pilih perempuan. Jika Bapak terpilih sebagai lurah, apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam mewujudkan Pagerarjo lebih maju dan sejahtera? Selanjutnya, program apa menurut Bapak sekalian untuk melakukan PKK untuk melangkah ke depan yang lebih maju? Biarpun seperti apa, ini kan perempuan atau PKK itu menopang ekonomi keluarga. Seperti UMKM yang masih digencar-gencarkan, ini masyarakat khususnya Pagerarjo ini belum begitu penuh untuk menerima UMKM ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu perwakilan dari PKK yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kepada calon nomor urut 1, monggo silahkan memberi tanggapan 3 menit. Terima kasih. Yang jelas akan hadir seorang ibu penggerak PKK bernama Sutini. Dia berilmu cukup lumayan. Dia 8 tahun ada di Singapura dan menguasai 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Itu salah satu pendamping saya yang nanti akan mendampingi saya menjadi ibu penggerak PKK di Desa Pagerarjo. Bagaimana agar PKK di Desa Pagerarjo? Ketika ada ibu penggerak PKK, insya Allah PKK Pagerarjo akan digerakkan. Karena ketika akan ada musyawarah ibu PKK, ibu akan ngomong sama Pak Lurah waktu di kamar, Pak, mau ono usulan ngene neng kelurahan, ini usulnya ngene. Mesti ibu tadi segera menyampaikan kepada saya dan akan segera saya musyawarahkan dengan tim saya. Perlu diketahui, untuk memenuhi permintaan daripada PKK dan yang lainnya, saya telah memiliki tim ahli di bidang ibu-ibu, peranan wanita, dan PKK. Jadi ibu jangan khawatir, kalau ibu saya terpilih menjadi lurah Desa Pagerarjo, insya Allah jenengan tuku seragam ora kang ilang tuku dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Bapak menambahkan mungkin? Cukup, karena saya sudah puas dengan pertanyaan ibu dan insya Allah pertanyaan itu memang pas buat saya sebagai seorang calon lurah yang memiliki istri yang punya kemampuan untuk menjadi pelopor penggerak PKK di Desa Pagerarjo. Terima kasih. Cukup, Bapak? Oh, berarti cukup. Untuk selanjutnya kami mohonkan
urut 2 dimohonkan pertanyaan dari Wakil Linmas. Monggo kepada Wakil Linmas untuk menyampaikan pertanyaannya kepada nomor urut 2. Kepada Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 2. Saya dari Linmas, nama Supriyanto, sebagai Ketua Linmas. Ini mempertanyakan apa motivasi Anda bila menjadi lurah. Nomor 2, program Anda ke depannya khususnya bagi bidang Linmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil dari Linmas yang telah memberikan pertanyaannya kepada nomor urut 2. Kepada nomor urut 2, monggo dipersilakan untuk memberikan tanggapan 3 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih kepada Mas Supriyanto dari Linmas atas pertanyaannya. Yang pertama, motivasi jika saya menjadi lurah. Jadi saya yang jelas akan membangun sinergitas antara pemerintah, kelurahan, kemudian ada kelembagaan termasuk Linmas. Jadi Linmas yang selama ini mungkin ada kesan mungkin hanya baris berbaris tugasnya, mungkin hanya datang kalau ada hiburan, bahkan menjadi tukang parkir. Saya punya program ke depan bahwa Linmas itu harus punya wawasan yang luas sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi baris berbaris itu juga penting karena itu merupakan gambaran, merupakan kedisiplinan dari Linmas. Tapi lebih dari itu, pengalaman yang harus dimiliki, pengetahuan juga harus tahu. Jadi nanti awal ini menjadi program kami adalah peningkatan kapasitas dari Linmas. Artinya biar Linmas itu benar-benar tanggap dengan keadaan. Jangan sampai Linmas dikasih informasi ada bencana, ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti, tidak segera merespon. Nah, ini juga tentunya akan didukung dengan fasilitas yang lain. Kalaupun HP mungkin itu terkendala dengan sinyal dan sebagainya, tentunya nanti ada teknologi yang ramah lingkungan, artinya bisa segera diketahui oleh teman-teman Linmas. Dan tentunya Linmas juga tidak sekedar itu hanya sebagai mungkin pesuruh. Ya, mohon maaf. Karena dia hanya disuruh di mana, di tempat hiburan, di tempat ada keramaian. Bahkan tugasnya itu di tempat-tempat yang agak bermasalah. Nah, sekali-kali juga akan refreshing. Refreshing bukan kita hanya senang-senang, tapi refreshing dalam rangka untuk meningkatkan nilai ataupun kualitas dari Linmas ataupun belajar. Saya kira itu program jangka pendek ataupun segera nanti saya terpilih menjadi lurah Pangerajo. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut 2 yang telah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Wakil Linmas. Masih ada satu amplop lagi untuk masing-masing nomor urut. Monggo silakan. Nomor urut 1 mengambil amplop yang dimintakan kepada Wakil Karang Taruna untuk memberikan pertanyaan. Monggo, Mas Ketua.
Tua. Monggo silahkan. Memperkenalkan diri dulu Dimas. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Abdurrahman dari Karang Taruna Akrab Desa Pagarjo, Kelurahan Pagarjo. Pertanyaan kami kepada nomor urut 1, bagaimana Bapak memandang Karang Taruna sebagai sebuah organisasi? Apakah sebagai organisasi yang bisa memberdayakan pemuda dan juga masyarakat Pagarjo, atau hanya sebagai pelaksana atau event organizer kelurahan? Terkait dengan ini, maka kami akan bertanya mengenai kejelasan anggaran, termasuk juga birokrasi, bagaimana cara kami mendapatkan anggaran, apakah bisa jelas di awal tahun sehingga kami bisa merencanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, keterlibatan Karang Taruna dalam mengelola aset-aset yang ada di Kelurahan Pagarjo. Tentunya ini terkait dengan bagaimana kami bisa menjalankan sebuah organisasi. Kalau misalnya kami bisa mendapatkan peluang-peluang untuk ekonominya, termasuk kami mempunyai usaha ekonomi produktif, apakah bisa terlibat dalam proyek-proyek yang dilaksanakan oleh kelurahan. Mungkin itu saja. Ini tadi pertanyaan yang sudah disampaikan wakil dari Karang Taruna. Nah, monggo kepada nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan apa yang disampaikan dari wakil Karang Taruna. Monggo silahkan untuk dimulai. Karang Taruna merupakan generasi muda penerus kekuasaan Desa Pagarjo untuk menjadi maju. Mestinya Karang Taruna harus tahu anggaran yang dikeluarkan oleh desa untuk memajukan calon generasi muda bangsa, khususnya Kelurahan Pagarjo. Kalau selama ini pemerintahan yang lalu-lalu Karang Taruna tidak tahu anggaran berapa jumlah anggarannya, insya Allah saya akan menganggarkan untuk Karang Taruna dan akan bekerja sama dengan BPK. Saya akan bekerja sama dengan tim 9. Tim 9 itu adalah tim tenaga ahli saya yang nanti akan saya ajak bicara ketika saya mendapatkan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang harus saya hadapi di Desa Pagarjo ini. Jadi, menghadapi Desa Pagarjo yang semakin maju dengan adanya wisata, dengan adanya yang lain-lain, mestinya Karang Taruna harus ikut ambil bagian. Karang Taruna harus bisa menggali potensi di Desa Pagarjo agar Desa Pagarjo semakin maju. Tanpa Karang Taruna, Desa Pagarjo ini tidak akan maju. Karena apa? Coba, tanpa Karang Taruna, Desa Pagarjo ini tidak akan maju. Karena Karang Taruna memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, jauh dibanding dengan masyarakat pada umumnya yang berkehidupan petani. Untuk itu, saya akan merangkul Karang Taruna kalau terpilih menjadi lurah Desa Pagarjo agar Desa Pagarjo lebih maju, lebih mantap di dalam memajukan Desa Pagarjo. Jangan khawatir, rekan-rekan Karang Taruna, Anda besok akan kita ajak musyawarah untuk membahas anggaran Desa Pagarjo bekerja sama dengan BPK Desa Pagarjo. Yang penting satu, kita harus bersatu. Kalau kita bercerai-berai, maka anggaran itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah, kalau anggaran itu sudah digetok palu oleh BPK, mestinya anggaran itu tidak boleh pindah ke tempat yang lain. Mestinya ada anggaran yang tak terduga yang dianggarkan oleh BPK dan Pemdes agar anggaran yang sudah ditentukan itu bisa terwujud dan bisa diterima oleh Karang Taruna dengan sistem swakelola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit, berapa detik? Cukup Bapak? Oh iya, terima kasih. Masih ada satu amplop. Jadi untuk nomor urut 2.
nyuwun pertanyaan kepada BPK. Nah, monggo kepada Bapak BPK yang mewakili untuk memberikan pertanyaan. Monggo Bapak. Monggo silahkan kepada nomor urut 2. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kecil hingga sekarang tetap Joko Wulandoro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai saat ini saya masih Joko. Pertanyaan saya, mohon izin. Saya sudah koordinasi dengan anggota saya. Jadi bukan semata-mata ini pendapat saya, karena saya sebagai ketua BPK punya anggota 8. Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya sudah konsul dulu dengan anggota saya, kira-kira cocok atau pantas tidak saya memberikan pertanyaan ini. Jadi bukan semata-mata ini kehendak pribadi saya. Mohon izin. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, bagaimana cara Bapak melakukan teguran atau tindakan terhadap anggota atau bawahannya yang melakukan kesalahan? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Bapak menentukan pembangunan fisik di Pagerharjo ini yang berkeadilan dan merata dengan berbasis budaya dan wisata sesuai predikat Pagerharjo yang konon katanya adalah desa wisata budaya trainer dan prima. Itu saja yang kami sampaikan pertanyaan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPK yang telah memberikan pertanyaan mewakili BPK Kelurahan Pagerharjo. Dan monggo kepada nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Bapak BPK. Monggo dipersilahkan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua BPK Pak Joko, yang selalu Joko, mungkin juga sama saya Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk menegur anggota ataupun anak buah yang melakukan kesalahan? Dalam satu keluarga kecil tentunya ada kesalahan keluarga, itu harus dimusyawarahkan dalam keluarga. Kita tidak boleh secara kita orang ketimuran, orang Jawa, menegur keluarga itu harus dari 4 mata. Karena kita juga punya prinsip bahwa kesalahan, kekurangan itu merupakan kesalahan kita juga. Untuk itu kita harus secara kekeluargaan kita berikan nasihat, arahan. Saya yakin bahwa di antara beberapa orang itu tidak semuanya itu manut, tapi tentunya ada jalan keluar. Kemudian setelah kita berikan semacam teguran, nasihat, karena kalau di muka umum kan malu kita menegur anak buah, misalnya di rapat, kan memalukan keluarga sendiri. Contoh saja, Bapak Ibu di keluarga penjenengan, kalau ada masalah keluarga, ya tentunya tetangga itu jangan sampai tahu dengan aib, dengan masalah keluarga. Taunya keluarga itu baik-baik dan tetangga juga mengetahui baik. Kemudian juga tentunya karena BPK itu merupakan mitra lurah, yang kita tentunya kalau ada kesulitan kita selalu berkoordinasi. Ini anak buah saya seperti ini, bagaimana caranya? Menurut Bapak BPK, BPD itu merupakan mitra kerja lurah.
nek ono apa-apane, ono ruwet rentenge lurah itu sambate karo BPK. Jadi BPK juga harus memberikan support dan juga dukungan ataupun ya tentunya nasihat, bukan nasihat tapi kita juga sama-sama ngudari sesuatu yang itu menurut kita tidak baik. Jangan sampai kita berdiri sendiri, lurah berdiri sendiri, BPK juga berdiri sendiri, jadi tidak ada keharmonisan dalam pemerintahan kelurahan. Itu kalau anak buah itu memang ada kesalahan yang fatal, tentunya ada jalur hukum yang lebih ke atasnya. Tentunya ya boleh saja itu ke Pak Polisi dan seterusnya. Kalau itu memang ada kesalahan yang itu bisa dipertanggungjawabkan, jangan hanya kesalahan karena kita tidak suka. Itu saja Pak. Mohon maaf atas kekurangan jawaban kami. Terima kasih. Oh iya. Waktu sudah habis, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan dari nomor urut 2 atas pertanyaan dari Bapak-Bapak BGPK. Bapak Ibu hadirin semuanya, kita telah menyelesaikan sesi pertama, yaitu pertanyaan yang langsung diberikan dari para unsur masyarakat. Nah, aplaus untuk kedua para calon yang nantinya akan menjadi pemimpin Pagerarjo dan membawa Pagerarjo ke arah yang lebih baik. Dan untuk acara selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang kami mintakan kepada para audien, kepada kedua calon. Pertanyaan berlaku untuk kedua calon. Jadi satu pertanyaan itu nanti yang akan menanggapi adalah calon nomor urut 1 maupun calon urut nomor 2. Kami memberikan kesempatan kepada 4 penanya. Tapi nanti dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama adalah 2 penanya, termin kedua 2 penanya lagi. Jadi dan nanti untuk tanggapan kami suwunkan kepada masing-masing calon, kedua calon, tapi bergantian. Dari urut pertanyaan, misalnya pertanyaan pertama yang disampaikan itu akan dijawab oleh nomor urut 1 dulu, baru nomor urut 2. Pertanyaan kedua kami balik, akan dijawab oleh nomor urut 2, baru nomor urut 1. Jadi nanti para audien silahkan tunjuk jari siapa yang duluan. Angkat tangan gini, tunjuk jari itu bukan gini. Napa niki jenenge? Nah, iki tangan. Atau 2 tangan monggo. Menyerah. Oh, menyerah ya? Gini, angkat. Oke. J. Monggo kepada para panitia untuk jeli siapa yang terlebih dahulu, dan kepada para audien yang ada di sini juga mencermati siapa yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Kepada kedua para calon, silahkan mempersiapkan alat tulisnya untuk menulis atau mencermati apa yang akan ditanyakan para audiens. Karena di sini kami sebagai moderator tidak akan mengulang pertanyaan. Ya. Kepada para audiens, Bapak Ibu semuanya, monggo silahkan dimulai dari saya hitung 1, 2, 3. Ya, ada 2 penanya dari Bapak Setioko sama dari Bapak Sekono. Monggo kepada Bapak Setioko untuk maju ke depan memperkenalkan diri. Ini pertanyaan untuk kedua para calon. Terima kasih atas waktunya. Saya untuk ndredeg ini karena sedang menghadapi momen yang sangat luar biasa, karena Bapak berdua adalah
calon bapak kami ke depan, siapapun yang terpilih akan menjadi pemimpin di Kaluran Prakerja dan menjadi bapak kami tentunya. Nah, perkenalkan, nama saya Stioko, bisa dipanggil Dioko. Mas Carek, Pak Carek, monggo. Pertanyaan untuk bapak calon lurah berdua tidak banyak, cukup satu saja dan simpel. Dari visi misi yang sudah dipaparkan tadi, apa hal pertama atau tindakan pertama kali setelah bapak ketika nanti terpilih yang akan dilakukan? Apa hal pertama atau tindakan pertama atas visi misi tadi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Stioko yang telah memberikan pertanyaannya